tunggu. Kita punya yel-yel nih. Apa tuh Kak? Kak. Apa tuh? Jadi kalau misalnya kita bilang apa kabarnya, jawabnya luar biasa, fantastis, dahsyat, yes. Kayak gitu ya. Oke, trial dulu kali ya. Boleh bangkit berdiri juga kali ya. Oh iya dong, berdiri dong biar lebih semangat. Abis makan biasanya semangat nih ya. Kalau nggak semangat, ngantuk. Betul. Ayo, coba ya. Apa kabarnya? Luar biasa, fantastis, dahsyat, yes. Ulang sekali lagi, kurang semangat nih. Kurang semangat, Ayo, oke. sekali lagi ya. Apa kabarnya semuanya? Luar biasa, fantastis, dahsyat, yes. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Semuanya saya persilakan untuk duduk. Perkenalkan, aku Claudia dari SMA Galatia 3. Aku Berliana, aku juga dari SMA Galatia 3. Di sini kita akan memimpin pujian ya. Sebelumnya kita akan bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, sebab karena anugerah-Mu kami bisa hadir di sini ya Tuhan untuk berkumpul bersama, untuk melanjutkan sesi kami ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau beracara dalam acara kami ya Tuhan, biarlah semua acara yang akan kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Sama-sama kita katakan, amin. Oke, kita mau angkat pujian I Love You Jesus. Yang kemarin dari Semak Penabur dari Bandar Lampung, boleh dong maju kasih tahu gerakannya. Boleh dong. Ayo. Biar kita joget yang kemarin bareng. Maju, boleh dong maju kasih tahu gerakannya. Siapa Kasih tahu tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dong. Di sini ya. Semuanya ikutin gerakan teman-teman dari kita ya. Request. Oh, kita dapat request nih. Katanya kalau yang gak gerak maju, joget juga bareng di depan. Gimana? Oh, maju. Kalian naik aja biar ya. Semuanya kelihatan. Gak apa-apa? Gak apa-apa, maju aja. Iya. Ingat ya, enggak dong. Ingat ya, yang gak joget disuruh ke depan. Harus semangat dong, kita kan mau memuji nama Tuhan. Main Kak musik. Tepuk tangan dong. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Kita akan berdiri dari awal. Lebih semangat lagi dong. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Ke kanan dulu. Deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Ada yang gak gerak gak teman-teman? Ada yang gak gerak gak? Oh Siapa ada tuh? katanya gak gerak. Mengaku dosa. Siapa tuh kira-kira? Ayo, yang jujur. Siapa yang gak gerak tadi? Yang gak Mengaku gerak. Hayo anak Tuhan gak boleh bohong. Ayo anak Tuhan gak boleh bohong. Ada nggak? Oh mungkin semuanya merasa udah joget kali. Kita ulang sekali lagi ya. Harusnya lebih semangat gak sih? Ya, Kak boleh. Oh ada Prana juga. Deep down. I love you Jesus, deep down in my heart.
dipersilakan untuk duduk. Selanjutnya kita akan serahkan sesi selanjutnya kepada Kak Vincent. Tepuk tangannya dong. Oke, selamat malam semuanya. Aku sambil jalan-jalan aja lah ya. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Aduh kaku banget sih. Are you ready guys? Oke, kalau aku bilang are you ready guys, teman-teman bisa jawab kuy. Oke? Are you ready guys? Oke, aku mau teman-teman bisa lebih kompak. Oke? Are you ready guys? Oke, lebih semangat lagi ya. Are you ready guys? Oke, kasih tepuk tangan buat teman-teman semuanya. Oke, hari ini kita mau bahas aku dan sesama. Oke, udah paham ya? Aku dan sesama. Oke, senang banget deh aku dengar suara teman-teman. Oke, mungkin boleh dibantu supaya yang sini juga terlihat. Ya, oke, terima kasih Pak. Oke, sebelumnya mari kita bermain. Oke, jadi hari ini kita santai aja, nggak usah tegang-tegang, nggak usah serius-serius, kita mau main-main aja. Boleh kita berdiri sekali lagi teman-teman? Boleh ya? Habis ini duduk kok, tenang aja. Oke, ya. Oke, permainannya sederhana. Kita santai aja hari ini. Aku akan menyebutkan angka 1, 2, dan 3. Teman-teman dengar, aku menyebutkan angka, maka yang harus teman-teman lakukan adalah, kalau aku menyebut angka 1, teman-teman silahkan jawab dengan hai. Oke, 1. Oke, bisa ya. Kalau aku bilang angka 2, teman-teman silahkan tepuk tangan 2 kali. Tapi 2 kali aja, oke? 2. Konsentrasi. 2. 1. 2. Oke, tambah 1 lagi ya. Kalau aku bilang angka 3, teman-teman harus bilang asik. Oke ya, coba 3. 2. 1. 1. 2. 1. 3. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman semuanya. Silakan duduk. Ya, demikianlah sesi yang akan aku bawakan. Aku kembalikan kepada MC. Terima kasih banyak semuanya. Gak ada MC-nya? Gak ada. Oke, ternyata tidak ada MC-nya ya. Gak apa-apa lah ya. Oke, udahan kan sesinya? Udah aku cuma gitu doang aja. Oke, ya sedikit perkenalan teman-teman. Namaku Vincent Suryawijaya. Teman-teman boleh panggil aku Ko Vincent, Kak Vincent, asal jangan dipanggil Ci aja ya. Atau ya kalian boleh panggil aku apa aja ya. Aku, langsung dipanggil dong, terima kasih loh. Aku sekarang menjabat sebagai Sekprodi Psikologi Ukrida. Dan sebelumnya aku punya beberapa pengalaman di organisasi, jadi mungkin nanti kita bisa sharing-sharing bareng gitu ya. Tapi kalau aku disuruh menggambarkan 3 kalimat atau 3 kata tentang diriku, maka aku akan menggambarkan dengan 1 public speaking, 2 teaching, dan inspiring others. Jadi semoga teman-teman bisa bermanfaat melalui sesi hari ini gitu ya. Tapi aku mau disclaimer dulu buat teman-teman bahwa hari ini yang akan aku lakukan adalah aku ingin berbagi refleksi pribadi. Karena aku juga masih belajar ya teman-teman. Jadi aku bukanlah nabi yang sedang bersabda. Aku bukanlah seorang yang harus kalian patuhi gitu ya. Karena mungkin aja kita punya pendapat berbeda, teman-teman punya pemikiran lain gitu ya. But it's okay, it's part of our learning process.
gitu ya. Dan ada satu hal lagi yang aku mau kasih tahu, kalau aku selalu percaya bahwa pertemuan kita bukan sebuah kebetulan. Gitu ya. Jadi teman-teman silahkan manfaatkan sesi kali ini sebaik-baiknya gitu ya. Karena jujur aku excited banget ketika ditemuin panitia, diminta Kak Vincent kita lagi ada acara nih. Oh acara apa? National Christian Student Leadership Camp. Wah aku excited banget karena aku merasa melalui sesi-sesi di acara ini teman-teman bakal banyak sekali mendapatkan manfaat terutama untuk menjadi pemimpin masa depan. Boleh kasih tepuk tangan untuk teman-teman semuanya? Oke, hari ini kita akan bahas aku dan sesama. Aku dan sesama. Oke, gitu ya teman-teman. Apa sih? Nah, sebelum kita masuk ke materi, aku mau teman-teman dulu yang berbagi, gitu ya. Sekarang silahkan keluarkan handphone teman-teman. Silahkan keluarkan handphone teman-teman dan kita akan bermain sedikit. Oke, silahkan keluarkan handphone teman-teman dan scan QR code berikut ini atau masuk ke slido.com. Oke. Yang sebelah sini dapat nggak? Dapat ya? Masih oke ya? Oke, yang sudah masuk katakan yes. Oke, belum semua, nggak apa-apa, kita tunggu. Oke, yang sudah boleh katakan yes? Yang sudah katakan yes? Oke, lebih banyak sepertinya. Oke, kita akan masuk ke pertanyaan pertama. Sebutkan 3 kata tentang dirimu. Harusnya di teman-teman muncul pertanyaan dan bisa menjawab. Ya. Ada yang muncul halaman lain? Kalau muncul halaman lain, silakan kembali ke browser. Oke, sudah ada 1 yang masuk. 2, oke. Kita ada sekitar 80 orang. Oke, kita tunggu. 8, oke, kita akan lihat. Oke, wis. Emosian, kalem dikit, rusuh, mantap. Asik, leader, tegas. Heboh, rusuh. Ini kayaknya banyak yang rusuh ya teman-teman ya. Oke, word, shy, introvert, extrovert, ambisius, public speaking. Wih. Niat, pendiam, tapi suka bacot. Jadi pendiam apa suka bacot ya? Hormat, baik hati, leader asik. Cool, asik, shy. Seru, friendly, extrovert. Tidak sempurna, oh gitu ya. Rajin, menabung, membantu, teriak, ngawur. Oke, jaya. Sabar, leader, pesimis. Kepo, seru, keren. Oke, tolong itu yang emoticon tolong. Tolong dibacanya gimana itu? Oke. Bertanggung jawab, friendly. Tampan, waduh mantap banget nih ya. Wah profilnya keren-keren banget nih peserta kita kali ini. Asik ser banget. Mempesona gitu ya. Tenang, hemat, semi hiperaktif. Oke. Ngakak abis. Au. Oke, ini makin lama makin luar biasa ya jawabannya. Oke, gak apa-apa. Kita akan next ke pertanyaan berikutnya. Sebutkan 3 kelebihanmu. Sebutkan 3 kelebihanmu. Apa ya lebihnya ya? Lebih apa ya? Mulai bingung?
Mulai bertanya-tanya? Oke, wes langsung banyak nih. Oke, ganteng banget, ganteng kacau, luar biasa. Punya banyak kesempatan, wis, sabar, berjiwa pemimpin. Lebih ganteng. Luar biasa, lucu, cantik, baik, cakep, tinggi, kacau. Peduli, humble, critical thinking, fast learner, guns abis. Tetap ya. Kalau itu tetap ya. Kelebihan dosa, oke. Ya. Boleh kali ya dibagi ke temennya ya kalau kelebihan dosa ya. Oke, extrovert. Tetap sama ya. Cakep, kece, and safe flight. Wah, maksudnya gimana itu? Lucu, suka menabung, oke, new jeans. Emang aku doang yang gak suka Barbie? Oke, malah curhat ya. Alright, thank you teman-teman. Kita akan next ke pertanyaan berikutnya. Sebutkan 3 kekuranganmu. Apa ya, kalau aku ditanya kelebihannya apa sih? Kelebihannya aku cuma punya 1. Aku cuma punya 1 kekurangan. Kekurangannya apa? Gak punya kelebihan. Oke, kita lihat ya. Apa aja sih 3 kekurangan teman-teman? Oke, pemalu, malas, silent treatment. Emosian, sombong, suka lupa Tuhan. Oke. Mudah dipengaruhi, people pleaser. Aduh, gak ada bro, siap. Asik. Kekurangan duit kok, please bagi. Tolong panitia. Voucher OVO, voucher GoPay boleh kali ya. Oke, egois, terlalu pendiam. Gak suka mengungkapkan perasaan ke dia. Oke ya. Habis ini diutarakan lah, biar jangan dipendam-pendam terus. Itu ya, kejebak di lantai Z. Oke. Ya, ada tragedi ya sepertinya ya. Oke. Malas tidur, makan banyak, bucin banget. Oke. Suka makan, bawel, terlalu pasif. Kurang Jason, gak bisa dapetin dia. Jiak. Oke. Gak apa-apa bro, masih ada yang lain. Kalau ada yang mau sih. Oke. Oke, next ya teman-teman. Kalau kalian ditanya, seberapa kamu mengenal dirimu sendiri? Yakin, nanti kita akan lihat ya. Apakah teman-teman beneran kenal dengan diri teman-teman sendiri? Oke, kita lihat ratingnya ya. Kita lihat ratingnya. Wis, ini pede mentok apa gimana nih ya? Mantep banget nih. 32%, 10 mengenal diri sendiri. Boleh kasih tepuk tangan dong buat kita semua. Luar biasa. Oke, mostly diangkat 10, 7 ini 19%, 18%. Oke, 1 sangat tidak kenal, 10 sangat kenal. Kalian beneran merasa kenal diri kalian sendiri? Siapa coba? Siapa? Tapi menarik sih, menarik. Oke, satu lagi. Aku jadi tertarik nih. Why? Ayo, kenapa kalian pilih angka tadi? Kalau kalian isi 10, kenapa isi 10? Kalau isi 7, kenapa 7? Kalau 3, kenapa 3? Kalau 1 ya gak apa-apa juga sih. Why? Why? Gitu ya. Oke, karena yang sempurna hanya milik Tuhan. Oke. Gak tahu gimana cara ekspresiin diri sendiri. Jak, mau tahu ya? Iyalah. Sometimes gak tahu. Oke. Gak tahu, bingung. Belum tahu. Karena because tidak pernah. Karena Oke. Tadi waktu isi 1 sampai 10 banyakan 10 ya. Ditanya kenapa banyak gak tahu ya. Menarik. Oke, di caps lock gitu ya. Caps locknya rusak sepertinya.
Kenapa ku ragu? Ada deh, intinya tahu deh. Karena melalui berbagai hal pengalaman saya bisa menemukan, asik dalam banget ya. Tiba-tiba gak ada pendirian. Suka-suka gue dong, emang boleh se-Z ini? Luar biasa. Aku adalah Arjuna. Karena aku anak Linda hebat, oke. Koko saya bingung. Saya juga bingung loh, kita semua bingung. Kalau gak bingung sudah di surga, luar biasa. Habis ini nyalek ya. Oke, tidak semuanya saya tahu. It's all because mindset. Jason who? I'm enough. Anak AKT paling keren. Luar biasa ya. Enoh. Oke. Boleh kasih tepuk tangan untuk antusiasme teman-teman semua? Oke, thank you. Jujur aku senang banget lihat antusiasmenya. Tapi mohon mungkin bisa lebih dikondisikan. But it's okay guys, but it's okay. Kita akan lihat, kita akan cek. Apakah betul-betul teman-teman itu sudah mengenal diri kalian? Kalau ditanya who am I, saya siapa ya? Apakah teman-teman sudah bisa menjawab 100% pertanyaan ini? Gak apa-apa kalau ada yang merasa sudah kenal, ada yang merasa kayaknya ya this is me gitu. Who am I? Oke, kita cek ya, kita cek. Seberapa banyak fakta yang kamu ketahui tentang dirimu sendiri? Coba kalian pikirkan. Seberapa banyak fakta yang kalian ketahui tentang diri kalian sendiri? Mulai dari fakta-fakta yang umum sampai fakta-fakta yang khusus yang cuma diketahui oleh teman-teman sendiri. Cek ya, cek. Nama, tempat tinggal, tempat tanggal lahir, usia, show, bintang, horoskop. Sekarang masih percaya horoskop gitu gak sih? Masih ya? Ada yang Gemini di sini? Gemini? Taurus ada? Oke, beberapa oke ya. Nomor kakak, ada yang hafal nomor kakak? Nomor KTP? Enggak tahu ya? Tahu gak? Tahu nggak? Oke, seberapa banyakkah fakta yang teman-teman tahu dari diri teman-teman sendiri? Tahu nggak? Oke, tahu tapi nggak ngafalin ya. Oke, iya dong. Oke, cek satu lagi. Apa hobimu? Kalau hobi tahu nggak? Masak. Oh, bagus. Very good. Tahu hobinya nggak? Tahu ya? Tahu. Hobinya kebanyakan apa sih? Nah, itu dia. Aku nggak tahu kenapa. Aku melihat tren akhir-akhir ini ketika ditanya apa itu hobi, jawabannya adalah tidur. Semelelahkan itukah hidup kalian? Oke, jelas ya. Oke, kalau ditanya apa hobi teman-teman selain tidur, tahu gak? Selain tidur, makan, or mandi, oke, whatever it is. Coba, hobinya itu sebuah kegiatan gitu, misalkan tadi masak, musik asik gitu ya. Kayang, agak unik ya hobinya, ya nggak apa-apa lah ya. Oke. Nah, biasanya kalau teman-teman mengetahui apa itu hobi kalian, menurut aku itu udah first step bahwa kalian tahu apa yang kalian suka. Karena aku menduga akhir-akhir ini itu banyak yang tidak tahu apa itu hobi. Hobi itu ketika kalian melakukan sesuatu kemudian menganggap hal itu menyenangkan. Nah, aku melihat tren akhir-akhir ini tidak tahu hobinya apa. Kenapa? Karena sudah terlalu banyak tuntutan yang harus dikerjakan. Mulai dari PR, les, belum nanti mau ujian, belum nanti ada kegiatan dan sebagainya. Sampai teman-teman lupa bertanya ke diri sendiri, apa sih yang sebenarnya gue suka? Apa sih yang benar-benar gue senengin? Gitu ya. Coba tanya ke diri sendiri, kalau yang tadi belum tahu hobinya apa, coba tanya deh. Sebenarnya hobi gue apa sih selain tidur, selain makan, selain mandi? Gitu ya. Coba tanya ke diri teman-teman sendiri. Oke, nah ini yang menarik. Apa yang ada di pikiranmu? Kalian pernah mikirin gak? Kalian kalau di depan kaca, kalian memikirkan diri teman-teman itu seperti apa sih?
Wih gitu ya, cantik gitu ya. Ganteng tadi ya, kayaknya narsis abis gitu ya. Pokoknya gak ada yang lebih ganteng deh dari gue gitu ya. Gak ada yang lebih cantik deh gitu ya. Apa yang kalian pikirkan tentang diri teman-teman sendiri? Kalian berpikir apakah kalian pinter? Kalian berpikir kalian pinter gak? Kenapa kompak jawab enggak? Hoki. Oke, hoki lebih mending lah ya. Ya, oke. Atau ada hal lain yang kalian secara tidak sadar pikirkan tentang diri kalian sendiri? Les fisika, oke. Les fisika. Tugas. Oke, kalau tugas itu kan di luar diri teman-teman. Coba apa yang kalian pikirkan tentang diri kalian sendiri? Kalian pernah berpikir kayak gitu gak? Gue tuh sebenarnya orangnya kayak gimana sih? Gue tuh sebenarnya orangnya baik gak sih? Gue beneran ganteng gak sih? Oh bener, pede banget ya. Oke, itu step pertama. Nextnya, kalau teman-teman bisa sampai tahu yang ini luar biasa. Apakah kalian benar-benar tahu apa yang kalian rasakan? Apa? Kalian sedang merasakan apa? Oke, berflower-flower, anjay gitu ya. Wis, asik banget deh. Pokoknya masa sedang berbunga-bunga gitu ya. Tapi kalau ditanya perasaan-perasaan yang menyedihkan, mengecewakan, apakah kalian betul-betul tahu kalau teman-teman lagi merasakan itu? Atau banyak yang aku temuin, atau mungkin kadang-kadang aku juga begitu, terkadang kita merasa sedih, tapi tidak tahu kenapa. Gloomy aja gitu, tapi gak tahu ini sebenarnya gue lagi kenapa sih. Ya rasanya gak enak aja sih gitu. Tapi gak tahu ya, ya memang banyak sih tugas, cuma kayaknya bukan gara-gara itu teh. Tapi gara-gara apa ya gue gak tahu sih. Pernah gak teman-teman ngalamin kayak gitu? Pernah ya? Kalau pernah, itu artinya teman-teman masih sehat. Tapi karena teman-teman masih sehat, artinya teman-teman harus cari tahu di dalam diri teman-teman. Gitu ya. Jadi pengenalan akan dirinya tidak hanya sampai pada fakta-fakta tadi. Oh ya tahu nama, bintang, show. Tapi sampai tahu apa yang kalian pikirkan tentang diri teman-teman. Apa yang teman-teman rasain soal diri teman-teman sendiri. Gitu ya. Kalau aku tanya, sebetulnya apa sih tujuan hidupmu? Suci sekali ya, memuliakan Tuhan. Ada yang tahu nggak kenapa aku dilahirkan? Ya biologically nggak salah sih, oke. Ada yang tahu nggak sebetulnya? Oke, coba pertanyaannya dipermudah gitu ya. Kalian sekarang kelas 11, 12. Ada yang kelas 10? Oke, 10, 11, 12 gitu ya. Setelah kalian lulus SMA, kalian mau kuliah di mana? Ada colokan ya? Enggak gitu ya. Oke, jangan kuliah di mana dulu deh. Kalian udah tahu belum mau jurusan apa? Apa? Sipil. Terus? Manajemen. HI. Oke. Psikologi asik. Kenapa kalian mau? Karena belajar tentang kehidupan manusia. Kenapa nggak teologi aja? Oh boleh juga, dikasih pilihan lah. Oke, coba kalian renungin, sebetulnya apa sih tujuan hidup kalian? Kenapa sih kalian ada di tempat ini? Setelah kalian lulus nanti, apa yang mau kalian lakukan? Coba jawab pertanyaan ini lebih daripada sekedar mengikuti pola-pola yang sudah ada. Ya udahlah, gue mah ngikutin aja. Lahir, terus gede, oke lah sekolah, SD, SMP, SMA, kuliah, terus kerja. Abis itu mau apa? Kaya, oke, very good. Kayanya seberapa kaya?
Paling kaya, oke. Ketika kalian udah jadi orang paling kaya nih. After that what? Beli bumi. Oke, setelah itu kalian mau apa? Donasi, oke. Langsung jadi baik gitu ya. Oke, suatu pagi saya terbangun dengan satu pertanyaan ini ketika saya sekolah dulu. Sebetulnya ngapain sih sekolah? Mending libur gak sih? Kalau kalian diumumin di kelas gitu ya. Anak-anak, besok kita libur. Oke, senang ya. Tapi kalian pernah nanya gak sih? Ya udah, kalau gitu ngapain teman-teman sekolah dong? Iya gak sih? Gak usah bayar, gak usah ngerjain PR, gak usah les. Buat apa sih? Buat apa? Ada yang tahu gak? Formalitas, very good. Very good. Oke, sekarang kalian bayangin ya. Ya sebetulnya formalitas itu ya bisa benar bisa salah. Tapi coba kalian bayangin. Setiap hari kalian bangun pagi. Mandi, siap-siap pakai seragam, pergi ke sekolah. 6 sampai 8 jam pulang ngerjain PR. Terus pulang masih les. Terus ada ujian, kalian belajar. Dan semua effort, waktu dan energi itu semua itu kalian lakukan hanya karena formalitas. Apakah seperti itu? Oke, mungkin jawaban setiap orang akan berbeda. Tapi aku ingin memastikan bahwa setiap tugas-tugas yang kalian kerjakan, setiap hal yang kalian lakukan, itu tidak terbuang percuma hanya demi ya udah yang penting lewat aja. Ya udah, ini kan memang harusnya begitu. Teman-teman lewat ya udah lewat. Tapi buat diri kalian sendiri nggak ada yang bermanfaat untuk teman-teman ambil. Nggak ada progres, nggak ada pertumbuhan. Nggak ada makna yang teman-teman bisa ambil. Bayangkan, 6 tahun, 12 tahun teman-teman sekolah sia-sia. Bahkan ada yang sampai dia baru menemukan tujuan hidupnya ketika justru dia udah sukses. Dia jadi orang kaya. Di titik itu dia baru sadar, ini sebenarnya gue ngapain sih? Gitu ya. Kalau teman-teman punya kesadaran itu lebih awal, it will be very good untuk teman-teman. Kenapa? Karena kalian gak akan wasting time. Kalian gak akan buang-buang waktu. Kalian akan manfaatin waktu dan kesempatan. Untuk makna yang teman-teman bisa dapetin melalui semua proses yang teman-teman lewatin dalam kehidupan kalian. Baik di sekolah, nanti lulus di kuliah, di tempat kerja, dan seterusnya. So, ini penting. Gitu ya. Next. Tapi kalau nggak tahu gimana? Hiks. Gitu ya. Kalau nggak tahu gimana? Ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Gitu ya. Untuk mengetahui sebetulnya tujuanku hidup tuh untuk apa sih? Aku selalu percaya akan hal ini. Segala sesuatu diciptakan pasti punya tujuan. Dan yang paling tahu tujuan sesuatu diciptakan, ya penciptanya. Setuju nggak teman-teman? Setuju nggak? Pertanyaannya, siapa penciptamu? Siapa penciptamu? Kalau teman-teman tidak tahu siapa diri kalian dan apa tujuan teman-teman ada di tempat ini sebenarnya gue ngapain sih? Jawaban, cari cara paling mudah untuk mencari jawabannya adalah tanya penciptamu. Gitu ya. Itu pembuatan secara teknis gitu ya. Tapi yang menciptakanmu itu Tuhan yang kita percaya. Gitu ya. Mazmur 139 mengatakan bahwa engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk dan berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semua telah kau ketahui, ya Tuhan. Gitu ya. Di ayat 13 sampai 14-nya dikatakan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Buah pinggang tuh ginjal ya teman-teman. Menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat. Dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Jadi sudah dari dalam kandungan, teman-teman dibentuk oleh Tuhan.
Dan Tuhan sudah punya rencana besar buat hidup teman-teman. Gitu ya. Oke, kita akan masuk ke materi selanjutnya. Yaitu melalui sesama. Gitu ya. Kenapa aku bilang begitu? Karena sesama akan menjadi cermin, ini kata kuncinya. Orang lain akan menjadi cermin bagaimana kita hidup atau siapa diri kita. Gitu ya. Kita akan bermain. Teman-teman silahkan berdiri. Aku mau teman-teman akan membuat sesuatu yang diawali dengan angka. Jadi aku nanti akan geser mic-nya dari kiri ke kanan sampai ke belakang. Setiap angka yang teman-teman dapatkan silahkan diingat. Oke? Oke, silahkan. 1. Enggak, kamu bilang angka 1 gitu. Ya, 1. Next. Pegang mic-nya, kasih ke sebelah. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ke sebelah. 8. 9. 10. 11. Gak usah diberat-beratin gitu. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 23. Next, sebelah. 24. 25. 26. 27. 28. Oke. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Oke. 38. 39. 40. 40. Oke. 41. 42. 43. 43, 44, 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 55. 56. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 76. Oke, kasih tepuk tangan. Semua ingat nomornya? Semua ingat nomornya? Nomor berapa? 41. 41. Oke, semua ingat ya? Kamu nomor berapa? 40. 40. Very good. Sebelahan doang. Oke. Ada 76. Betul ya? 76. Aku akan mengacak dan teman-teman nanti akan Oke, very good. 76 ya. Oke, aku akan kasih nomor. Teman-teman perhatikan ya, teman-teman ingat nomor teman-teman. Oke, silahkan cari berpasang-pasangan. Oke, nggak kelihatan ya. Aku bacain aja. 1 dengan 39, silahkan langsung berpasangan. 1 dengan 39, 2 dengan 40, 41 dengan 3, 4 dengan 42, 5 dengan... Aku zoom ya.
Oke, silakan berpasang-pasangan. Oke, cari pasangannya. Oke, coba dicari pasangannya. Coba dicari siapa pasangannya. Dicari siapa pasangannya. Ya, dicari. Berapa pasanganmu? Udah. Oke, very good. Berapa pasanganmu? 35, yang 35. Ayo. Ditemukan pasangannya, ditemukan. Oke. Bagi yang sudah mendapat pasangan, boleh ambil tempat di belakang. Yang sudah. Yang belum boleh ke depan. Supaya nanti bisa kelihatan yang belum siapa. Oke. Pasanganmu nomor berapa? 49, ada 49. 11, ada 11. Berapa? Nah, ini ketemu nih ke belakang. Oh, kamu? Berapa? Kan ada 58. 35. Nggak mungkin dong. 35. Nah, ini 35. Berapa? 20. Nomormu? Ah, nih. Ya, ada yang belum dapat? Boleh ke depan yang belum dapat? Yang belum dapat boleh ke depan. Berapa? Iya, pasanganmu berapa? 33. Nah, itu dia. Oke. Oke, udah semua? Yang belum boleh angkat tangan, yang belum? Harusnya angkanya genap, semua dapat pasangan. Oke. Sekarang kalau teman-teman sudah dapat pasangan, boleh perhatikan ke depan? Boleh perhatikan ke depan? Kalau teman-teman sudah dapat pasangan, coba silahkan ngobrol sama teman pasangan kalian soal satu. Gimana sih first impression teman-teman ke pasanganmu? Oke, silakan. Ya, nggak apa-apa. Cerita pertama kali ketemu gimana? Pertama kali ketemu. Oke. Oke, kalau sudah cerita tentang first impression. Oke, teman-teman. Satu. Oke, kalau sudah cerita tentang first impression, coba sekarang kalian cari 5 hal positif dari pasangan kalian. Coba cari, apa? Cari 5 hal positif dari pasangan kalian, ya. Bebas, boleh fisik, boleh sifat, apapun, ngobrol. Coba.
Oke. Satu. Dua, tiga. Oke, satu lagi. Setelah kalian tahu first impressionnya dan kalian temukan 5 hal positif dari teman-teman. Hal terakhir, buatlah satu janji terhadap pasangan kalian untuk melakukan satu kebaikan apapun yang kalian akan lakukan esok hari. Buatlah janji dengan teman-teman, dengan pasangan kalian, satu kebaikan yang akan teman-teman lakukan besok ke teman-teman kalian. Contoh, besok aku beliin permen ya. Besok aku mau beliin kamu mobil misalnya. Atau apapun. Janjikan satu hal yang baik. Oke. Dan janji kalian akan lakukan. Iya, pasangan yang sekarang. Ya, kamu berjanji, masing-masing berjanji untuk melakukan satu kebaikan. Tapi melakukannya besok. Misalkan, besok aku beliin kamu permen ya, gitu misalnya. Oke? Ya, satu aja. Masing-masing satu. Oke, udah? Udah, oke. Satu. Dua. Tiga. Kasih tepuk tangan buat teman-teman semuanya. Kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke, gimana? Ketemu teman baru? Jadi kenal? Oke, kalau udah boleh duduk lagi ke tempat duduk masing-masing. Satu. Dua. Oke, sekarang mari kita tanya-tanya. Gitu ya. Oke, boleh tahu siapa namamu? Halo, nama saya Nyoman Sari. Sari. Sari tadi ketemu pasangan siapa? Aku tadi ketemu pasangan Jonathan. Oke, tadi ketemu Jonathan. Sudah kenal dengan Jonathan sebelumnya? Belum pernah. Tadi first impression dia ke kamu gimana? Kalau nggak salah dia tadi bilang itu yang public speaking ya. Iya, dia Public speaking tuh maksudnya gimana? Karena waktu itu aku pernah maju buat ngomong juga. Jadi dia first impressionnya itu. Oke, thank you Sari. Boleh kasih tepuk tangan teman-teman? Oke, kita random lagi ya. Kita coba tanya-tanya. Gitu ya. Siapa? Boleh kamu, siapa namamu? Theo tadi dapat siapa? Keisha. Sudah pernah ketemu Keisha sebelumnya? Belum. Oke, first impressionmu terhadap Keisha gimana? Baik. Oke, boleh dijelaskan baiknya itu gimana? Ya, kalau ngeliat mukanya itu kayaknya positive vibes banget. Positive vibes, oke. Kalau first impression dia ke kamu gimana? Sama. Oke ya. 5 hal positif menurut dia tentangmu? Iya. Menurut dia 5 hal positif dari kamu tuh apa? Oke, yang kamu ingat aja deh, yang kamu ingat. Baik hati. Baik hati. Dari mananya? Kok bisa tahu? Nggak tahu gitu ya. Oke, thank you. Tepuk tangan buat Theo. Satu lagi boleh? Satu lagi? Hitam banget nih Bang. Satu lagi. Ada yang mau sharing mungkin? Volunteer mungkin? Satu? Ya oke, boleh deh. Aku menghargai teman-temanmu. Siapa namamu? Nama aku Keira. Hai Keira. Oke. Kamu dapat siapa tadi? Kak, jadi gini Kak. Jadi gini loh.
Aku cuma nanya, kamu dapet siapa langsung jadi gini loh. Tadi kan agak rame, terus agak hektik gitu kan ya. Jadi Terus tuh, gimana tuh? aku ingat first impression aku ke dia, aku ingat hal positif, tapi aku lupa namanya Kak. Waduh, siapa tadi pasangannya Keira? Bentar, Kak, Siapa? aku ingat dia dari farmasi Kak. Siapa? Dari farmasi, cowok berdua doang kan? Oh iya. Siapa tadi namanya? Keira siapa? Ada? Itu Ada pasangannya Keira? lagi ke toilet orangnya. Oh lagi ke toilet, kasihan banget ya, gak apa-apa lah. Nanti abis dari toilet disamperin lagi ya, tanya siapa namanya gitu ya. Oke. Oh Robert, Tadi- Robert, namanya Robert. Siapa? Robert. Robert, oke. Oke, tadi di pertanyaan ketiga, kebaikan apa yang kamu ingin lakukan ke dia besok? Besok aku janji mau itu, kan ada minuman tuh, nah aku nanti bikinin. Wih, oke. Oke, kalau kebaikan yang dia mau lakukan ke kamu? Es krim, mau dibeliin es krim aku. Mau dibeliin es krim? Oke. Thank you Keira. Boleh kasih tepuk tangan buat teman-teman semua. Oke, mungkin nanti kakak-kakak mentor boleh dicatat ya kebaikannya besok apa dan betul-betul dilakukan. Gitu ya. Sebetulnya apa sih? Sedikit lagi gitu ya. Aku cuma mau bilang bahwa setiap hubungan dengan siapapun selalu dimulai dengan kesan pertama. Cie, oke gitu ya. Kemudian dilanjutkan dengan cerita bersama. Gitu ya. Dan ketiga akan diakhiri dengan pertanyaan lanjut atau udahan. Lanjut atau udahan? Lanjut gitu ya. Nah sebenarnya 3 pola itu berlaku tidak hanya pada pasangan. Pada siapapun, termasuk teman, termasuk bahkan petugas di tol, tukang sapu atau siapapun yang kalian temui. Pasti ada 3 hal ini. Yaitu selalu ada kesan pertama, itu wajar sebagai manusia, first impression. Kedua, selalu ada cerita bersama. Baik cerita bersamanya ini sebentar kek, lama kek. Misalkan tadi ya, kalau misalnya aku baru keluar mall terus ketemu mbak-mbaknya gitu ya. Cerita bersamanya adalah aku ngasih karcis parkir ke dia. Dia nanya mau pakai apa bayarnya gitu ya. Kemudian aku ngeluarin e-tol dan seterusnya. Itu cerita bersama. Kemudian akan selalu diakhiri lanjut atau udahan. Dalam arti kita berinteraksi dengan orang itu lagi enggak? Dalam konteks apa lagi kita berinteraksi dengan orang itu? Gitu ya. Itu tiga hal yang pasti ada dalam hubungan. Nah, kenapa kita perlu mengetahui ketiga hal itu? Karena aku percaya bahwa selalu ada pelajaran dalam setiap hubungan. Gitu ya. Sekali lagi, ini nggak hanya terjadi atau nggak hanya bisa diterapkan di pasangan. Gitu ya. Entah sahabat kalian, teman kalian, guru kalian, atau siapapun. Kenapa begitu? Karena bahkan untuk orang-orang yang kita anggap menyebalkan sekalipun, orang-orang yang kita anggap, aduh gila dia nyebelin banget. Sebetulnya ketika kita merasa, aduh dia nyebelin banget. Kita sebetulnya sedang bercermin tentang bagaimana sikap kita terhadap orang tersebut. Tentang bagaimana kita bereaksi terhadap perilaku yang ditunjukkan oleh orang tersebut. Sehingga aku selalu percaya bahwa setiap hubungan pasti punya pelajaran. Gitu ya. Kalian ketemu teman kamu, kalian belajar untuk lebih sabar. Dia ngeselin soalnya. Kalian ketemu teman kamu yang baik hati sekali, murah hati sekali. Kalian belajar merasakan kebaikan hatinya. Gitu ya. Kalau teman-teman sadari di setiap connectivity antar kalian, baik yang ketemu sengaja, nggak sengaja, itu sebetulnya selalu ada lesson learned yang bisa kita maknai dalam hidup. Gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan, makna atau pelajaran tersebut itu selalu menyinggung 3 hal ini yang kita pelajari di psikologi. Yaitu pikiran, perasaan, dan perilaku. Ketika kita berhubungan dengan seseorang, kita akan coba deh refleksi. Apa ya yang saya pikirkan tentang orang itu? Perasaan saya gimana ya ketika dekat sama orang itu? Apakah kesel atau justru kayaknya nyaman deh dekat-dekat sama dia? Gitu. Atau yang ketiga, gimana sih perilaku kita ketika kita berinteraksi dengan orang itu? 3 hal tersebut akan menggambarkan siapa diri kalian yang sebenarnya.
Kalian punya ekspektasi apa soal sahabat kalian? Kalian punya keinginan apa sama teman kalian? Gitu ya. Kadang-kadang kita ngambek, kadang-kadang kita marah, kadang-kadang kita kesel. Coba deh kalian waktu itu terjadi tanya ke dalam diri teman-teman. Sebetulnya apa sih yang aku inginkan dari temanku itu? Apa sih yang aku inginkan ke sahabat aku? Gitu ya. Jadi aku percaya bahwa setiap hubungan itu pasti ada maknanya. Gitu ya, buat kehidupan teman-teman. Ini yang sering dilupakan. Yaitu don't take it for granted. Selalu ada alasan mengapa kita dipertemukan. Gitu ya. Kenapa aku bilang take it for granted? Karena seringkali kita menyia-nyiakan hubungan, entah itu dengan teman, entah itu dengan sahabat, entah itu dengan orang tua, entah itu dengan guru, gitu ya. Padahal keberadaan mereka itu sangat berdampak signifikan bagi kehidupan teman-teman. Nanti teman-teman baru akan bisa merasakan perbedaannya ketika sudah tidak ada mereka. Nah, di SMP, di SMA gitu ya, kalian punya circle gitu ya. Di SMP dulu punya circle, kemudian di SMA sekarang sudah punya circle lagi yang baru gitu ya. Nanti makin dewasa circle-nya makin mengecil, hingga pada satu titik kalian merasa bahwa kalian mungkin sendirian. Dan di saat itu kalian baru merasa, wah dulu di SMA gue punya teman banyak ya, kok sekarang kayaknya susah banget ya cari teman. Cari teman dalam arti yang betul-betul tulus. Cari teman yang betul-betul gak hanya mau manfaatin kita doang. Teman yang betul-betul bisa jadi support system, terima kita apa adanya. Ketika kita lagi susah, dia ada untuk bantu kita. Dan sebaliknya. Sehingga coba sekarang sadari, kalian punya berapa banyak connectivity, kalian punya berapa banyak hubungan yang sudah kalian miliki saat ini di SMA. Pesanku cuma satu, tolong dijaga baik-baik hubungannya. Gitu ya. Sekalipun pada satu titik memang suatu hubungan itu akan berpisah gitu ya. Tapi berpisah itu pun bukan berarti sebuah kegagalan dalam sebuah hubungan menurutku. Karena menurutku ketika perpisahan terjadi, akan ada pelajaran baru. Artinya pelajaran kamu sama dia sudah selesai. Pertanyaannya, do you get it or not? Kamu sempat memaknai hubungan itu atau tidak? Gitu ya, jadi don't take it for granted. Mungkin pemain musik boleh naik ke atas panggung. Jadi teman-teman don't take it for granted. Hargai setiap relasi, setiap hubungan yang sudah teman-teman punya saat ini. Oke, terakhir aku mau teman-teman hening sejenak. Coba handphonenya disimpan, alat tulisnya ditaruh dulu. Coba kita hening sejenak. Kita mau refleksikan. Gitu ya. Tadi di awal kita sudah melihat bagaimana untuk bisa mengenal diri sendiri. Gitu ya. Setelah bisa mengenal diri sendiri, kita kemudian melihat hubungan kita dengan sesama. Ketika kita belajar hubungan, selalu ada integrasi antara pengenalan kita akan Allah, pengenalan kita akan diri sendiri, dan pengenalan kita akan sesama. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita akan mengenal diri kita sendiri. Karena kita akan tahu untuk apa kita dilahirkan. Karena kita akan tahu apa yang harus aku lakukan dengan hidupku ini. Gitu ya. Setelah itu, baru kita coba mengenal sesama. Memaknai setiap hubungan yang ada, don't take it for granted. Gitu ya. Sekarang aku mau teman-teman pejamkan mata kalian. Resapi bahwa semua hal yang terjadi dalam hidup teman-teman ada maknanya. Ada pelajaran yang teman-teman bisa ambil. Gitu ya. Setiap hubungan punya pelajarannya masing-masing. Tidak hanya dengan pasangan, tetapi juga sahabat, teman, guru, dan semua orang yang pernah berinteraksi dengan kita. Selalu ada arti di setiap perjumpaan. Selalu ada makna di balik sebuah perpisahan. Semua perasaan yang timbul kemudian akan menyadarkan tentang siapa diri kita yang sebenarnya.
soal keinginan, soal ekspektasi, bahkan bagian-bagian rapuh dalam diri kita yang sebenarnya perlu disembuhkan. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang perjumpaan atau perpisahan, tapi soal bagaimana kita memetik makna di antara pertemuan dan perpisahan itu, selagi masih ada kesempatan. Orang akan datang dan pergi silih berganti dalam hidup ini. Tapi ingatlah bahwa setiap cerita mereka dalam hidup kita membuat hidup ini lebih berwarna, lebih berharga, dan lebih bermakna. Setiap hubungan yang terjadi dalam hidup kita pasti ada tujuan, pasti ada pesan Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Teman-teman, di waktu kita yang masih muda ini, jangan berpikir bahwa mungkin kehidupan masih panjang. Tidak ada yang tahu kapan kita akan pulang, teman-teman. Oleh karena itu, manfaatkan setiap kesempatan yang ada. Manfaatkan setiap waktu yang teman-teman punya untuk bisa mengetahui rencana Tuhan dalam hidup teman-teman. Melalui pengenalan diri sendiri, melalui pengenalan teman-teman dengan sesama, dan kita semua bersama-sama melakukan pekerjaan Tuhan sesuai dengan bidang kita masing-masing, sesuai dengan panggilan kita masing-masing, sesuai dengan tujuan hidup kita masing-masing. Haleluya. Haleluya. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur untuk pertemuan pada malam hari ini ya Bapa. Malam ini anak-anak-Mu datang ke hadapan-Mu, mengucap syukur untuk semua berkat, semua hal kasih-Mu, penyertaan-Mu yang boleh kami rasakan hingga pada saat malam hari ini ya Bapa. Bapa, kami tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, apa yang akan kita lalui ke depannya, dan bagaimana hidup akan kita hadapi kemudian. Bapa, kami mengetahui bahwa ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak pergumulan, tapi kami percaya selagi kami berjalan bersama dengan Engkau, selagi kami tetap dalam jalan-Mu, melakukan kebenaran-Mu, kami percaya akan ada masa depan, akan ada visi Allah yang tergenapi dalam kehidupan kami.
Ya Bapa, mungkin kami tidak tahu harus kemana. Mungkin kami tidak bisa melihat jalan ke depan seperti apa. Tapi satu hal yang perlu kami tahu pasti adalah dengan siapa kami berjalan. Haleluya. Bapa, Engkau tahu kerinduan anak-anak-Mu. Engkau tahu mimpi dan cita-cita mereka. Kiranya Engkau memberkati mereka sesuai dengan tujuan dan panggilan hidupnya. Bapa, Engkau berikan kami kekuatan. Engkau berikan kami hikmat bijaksana untuk menilai kemana arah kami selanjutnya. Sertailah setiap perjalanan kami ya Bapa, karena kami tidak mengetahui. Tuntun kami ya Bapa, karena kami tidak ingin berjalan sendirian. Berjalan bersamamu kami tahu ada hari depan yang indah, penuh harapan. Dan melalui hidup kami, banyak orang boleh diberkati. Kehendak-Mu boleh digenapi, dan nama-Mu saja yang dipuji, dimuliakan. Terima kasih ya Bapak, kami ucap syukur untuk sesi pada malam hari ini. Terima kasih untuk setiap kebaikan yang boleh kami rasakan hingga pada hari kedua ini ya Bapak, kegiatan kami. Dan kami juga mengucap syukur untuk setiap makna yang boleh Engkau taruh dalam hati kami masing-masing. Biarlah setiap nilai, setiap makna dan setiap insight yang kami dapatkan sepanjang sesi boleh membentuk kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu, melakukan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapak. Ucap syukur untuk semua teman-teman panitia, semua dosen dan Bapak Ibu yang sudah membantu kami hingga pada saat hari ini, tahap ini. Tanpa mereka, tanpa bantuan mereka mungkin kami tidak dapat menikmati semuanya itu. Bapak, sekali lagi kami ingin mengucap syukur. Kiranya melalui kehidupan kami hari lepas hari, kami boleh lebih mengenal diri kami sendiri, terlebih mengenal Engkau sebagai pencipta kami. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Kami ucap syukur dan kami serahkan sesi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya bahwa anak-anak-Mu sudah diberkati untuk bisa berjalan dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Oke, saya kembalikan ke MC. Kalau ada MC-nya. Oh ya, aku aja. Oke, silahkan Kak Tri. Terima kasih Ko Vincent. Boleh kasih tepuk tangannya semuanya? Ya.